Biasa kalau misalnya kita ditanya nih, gimana sih mukanya, gimana sih tampangnya, kita kan biasa bakal bilang kalau matanya itu belo atau matanya sipit, hidungnya itu mancung atau hidungnya itu pesek, mukanya itu mulus atau mukanya itu ada bekas jerawatnya. Tapi penjaga pom bensin ini ditanyain, gimana sih muka si Bill? Dia bilang kalau, seingat aku sih ya, mukanya itu nggak ganteng. Hi guys, welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi dan hari ini aku mau menceritakan misteri hilangnya seorang babysitter. Iya guys, beda dengan kasus orang hilang yang biasanya aku bahas di channel ini. Kali ini korban penculikan ditemukan kok, tapi masih ada banyak sekali misteri-misteri yang sampai hari ini tidak bisa kita ketahui. So, kalau misalnya kamu penasaran apa yang terjadi dengan babysitter ini, kenapa dan di mana dia diculik, dan make sure to keep on watching. Buat kamu yang pertama kali datang di channel aku maupun sudah subscribe lama, thank you banyak. Di channel ini aku upload video misteri, sedangkan di channel Yuvi Panti aku upload gosip celebrity dan juga gosip YouTuber. Suka kan? Jadi kalau misalnya kamu suka, make sure untuk subscribe dan juga turn notification on biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di upload. Anyway guys, let's get to the story. Kelly Jane Evelyn Cook berusia 15 tahun. Di tahun 1981, tepatnya di sebuah desa yang bernama Standard di Alberta, Kanada, Kelly Jane Evelyn Cook adalah seorang anak remaja yang berusia 15 tahun. Ayahnya bernama Walter dan ibunya bernama Marion. Kelly dikenal sebagai anak perempuan yang dewasa yang suka dengan percakapan topik orang dewasa. Dia juga sangat suka dengan percakapan keadilan sosial karena Kelly ini bercita-cita ingin menjadi seorang pengacara ketika dia dewasa. Nah, Kelly memiliki dua orang adik ya, seorang adik perempuan dan seorang adik laki-laki. Kelly adalah anak paling besar. Setelah Kelly pulang sekolah, kadang-kadang dia akan babysit anak-anak tetangga. Makanya lama-lama Kelly dikenal juga sebagai babysitter. Selain Kelly, ada juga beberapa anak perempuan yang menjadi babysitter. Salah satunya adalah adik Kelly sendiri yang bernama Marnie. Nah, karena Standard adalah sebuah desa kecil ya, semua orang kenal satu sama lain, jadi cukup aman gitu loh kalau misalnya seorang anak perempuan itu pergi ke rumah tangganya untuk babysit karena mereka tahu kalau aman lah, jarang sekali ada kasus kriminal di desa ini. Nah, suatu hari seorang perempuan yang juga bekerja sebagai babysitter di Standard yang bernama Stacy ya, ini bukan nama aslinya. Dia pada saat itu berusia 17 tahun. Nah, pada tanggal 12 April 1981, dia mendapatkan telepon di rumahnya, di mana ketika dia angkat, seorang laki-laki yang memperkenalkan dirinya sebagai Bill Christensen meminta Stacy untuk menjadi babysitter anaknya di malam itu. Nah, karena Stacy punya acara di malam tersebut, dia bilang kalau, oh maaf ya Mr. Bill, aku hari ini sibuk, tapi kalau misalnya kamu ingin cari babysitter lain, aku bisa kasih kamu nomor babysitter lain, namanya adalah Kelly Cook. Aku rekomen dia kok, dia adalah babysitter yang baik kok. Nah, Bill pun setuju dan 10 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 22 April 1981 pada jam 8:30 pagi, rumah Kelly ditelepon. Ketika Kelly mengangkat telepon, sama seperti Stacy, si laki-laki ini bilang kalau, halo, nama saya Bill Christensen, saya ingin kamu jagain baby saya malam ini, bisa nggak? Nah, pertamanya Kelly itu ngerasa kalau siapa ya Bill Christensen, kok aku nggak kenal gitu kan ya. Si Kelly dengan sopan bertanya, oh kamu perlu aku babysit anak kamu jam berapa gitu. Nah, si Bill ini bilang kalau aku ingin kamu jagain anakku dari jam 8 malam sampai jam 12 malam.
malam. Nah, si Kelly merasa kalau oh nggak apa-apa deh, kan desa ini aman, dan juga aku ada kenal beberapa orang yang nama belakangnya itu adalah Christensen, mungkin ini adalah saudara mereka gitu kan ya. Jadi si Kelly pun setuju dan dia pun bilang oke, malam ini ya kamu jemput saya. Nah, setelah Kelly menutup telepon, dia lalu bertanya kepada ibunya, "Bu, aku boleh nggak malam ini babysit seorang anak yang ayahnya itu bernama Bill Christensen?" Nah, si Marion yang tidak kenal siapa itu Bill Christensen, dia pun bilang kepada Kelly, "Kamu tanya dulu deh teman-teman kamu yang juga adalah babysitter ataupun bukan, apakah mereka kenal dengan Bill Christensen?" Kelly pun setuju. Kelly pergi ke sekolah dan dia mulai bertanya kepada semua teman-temannya, "Kalian kenal nggak sih sama Bill Christensen? Siapa sih Bill Christensen itu?" Nah, tidak ada satu orang pun yang kenal dengan sosok laki-laki tersebut. Namun Kelly merasa kalau nggak apa-apa deh, aku babysit anaknya. Mungkin ini kan adalah kali pertamanya aku jagain anaknya, biar nanti next aku juga bisa jagain anaknya lagi, jadi bisa dapat uang ekstra juga kan. Pada sore itu dia pulang sekolah, dia bilang kepada ibunya, "Mah, murid di sekolah aku itu nggak ada yang kenal siapa itu Bill, tapi aku rasa nggak apa-apa deh, aku bakal hati-hati, aku bakal telepon kamu ketika aku sampai di rumahnya dan semuanya akan baik-baik saja." Marion pun rasa oh ya udah deh, dia tuh udah umur 15 tahun, aku percaya deh sama anak tertua aku gitu kan. Akhirnya pada jam 8:30 malam ada satu mobil krim yang datang memarkirkan mobilnya di depan rumah Kelly, di mana Kelly pun bergegas pergi keluar dari rumahnya dan masuk ke dalam mobil berwarna krim tersebut. Karena kan apa yang dilakukan adalah biasanya orang tua anak yang ingin diasuh babysitter itu bakal datang menjemput babysitter dan akan kembali mengantar babysitter sampai di rumah dengan selamat. Jadi si Kelly pun pergi dengan mobil krim itu, dan tradisinya adalah setiap kali Kelly maupun Marnie sampai di rumah bosnya, mereka bakal langsung telepon ke rumah untuk bilang kalau "Mah, perjalanan dari rumah kita ke rumah klien itu aman ya, aku udah ada di dalam rumah mereka" gitu. Untuk selalu update aja kalau kita itu aman dan kita itu ada di dalam rumah orang yang baik-baik gitu kan. Setengah jam sudah berlalu, jam 9, tapi si Kelly tidak telepon ibunya juga. Nah, ibunya mulai panik dong. Ibunya mulai rasa kalau ini adalah desa yang kecil ya, harusnya dalam kurun waktu 10 menit aja kamu keluar dari rumah, kamu udah bisa sampai ke rumah siapapun gitu loh. Kenapa dia belum telepon aku? Nah, ibu pun langsung mulai panik. Ibunya langsung menelepon tetangga dan tanya, "Kalian kenal nggak sih siapa itu Bill Christensen? Anak saya pergi sama dia, sampai sekarang dia belum telepon aku" gitu. Nah, tidak ada orang yang tahu siapa itu Bill. Ibunya lalu menelepon babysitter lain dan bertanya, "Kalian kenal nggak sih siapa itu?" Tidak ada orang yang tahu. Sampai akhirnya pada jam 12:30 polisi dipanggil ke rumah Kelly. Karena kan pasalnya harusnya kalau misalnya pun si Kelly tidak telepon rumah, jam 12 itu dia udah harusnya sampai ke rumahnya kembali gitu kan, atau nggak jam 12 lewat dikit gitu, tapi tidak ada kabar dari Kelly. Polisi di standar ini sangatlah gencar ya. Mereka langsung menjemput ayah Kelly, si Walter itu, dan mengelilingi sekitar desa mencari di mana Kelly berada. Mereka mengetok semua pintu tetangga, mereka mengecek di daerah parit maupun daerah perkebunan apakah ada Kelly di sana. Iya guys, jadi kayak mereka tuh udah mengitari semua daerah standar gitu lah ya. Dan keesokan harinya helikopter juga dipanggil untuk mengelilingi perdesaan standar untuk melihat di daerah perkebunan, di daerah sungai apakah ada jejak Kelly. Tapi tidak ada juga. Ditambah lagi setiap ada mobil yang masuk maupun keluar dari standar itu akan diinspeksi oleh polisi terlebih dahulu. Tapi lagi-lagi polisi tidak menemukan mobil berwarna krim tersebut. Mungkin sudah terlalu telat sih ya. Kita bisa berasumsi kalau mungkin aja begitu Kelly ditangkap, mobil itu langsung keluar dari desa standar gitu loh. Dan tampaknya itulah yang terjadi. Di hari yang sama juga, sekolah di mana Kelly belajar juga mengumumkan gitu loh kalau Kelly Cook menghilang. Kalau misalnya kalian punya petunjuk atau kalian melihat dia, tolong datang ke kantor kepala sekolah. Di mana Stacy, ingat nggak sih cewek yang berusia 17 tahun yang juga adalah seorang babysitter itu, dia langsung nangis ya. Dia pun langsung pergi ke kantor kepala sekolah dan dia bilang kalau saya tampaknya tahu apa yang terjadi karena 10 hari yang lalu saya rekomendasiin si Kelly ke seorang laki-laki yang bernama Bill
Bill Christensen? Saya tidak tahu. Dan tampaknya Bill ini ada hubungannya dengan hilangnya si Kelly. Nah, begitu polisi diberitahu tentang cerita Stacy, polisi pun langsung yakin kalau Stacy adalah target pertama Bill Christensen. Tapi karena untungnya pada malam itu Stacy sibuk, akhirnya Kelly lah yang menjadi korban penculikan Bill. So, ya guys, itulah yang terjadi selama berminggu-minggu. Walter dan Marion, orang tua Kelly, gencar asik berbicara dengan polisi, asik berbicara dengan media massa. Mereka ingin agar semakin banyak orang yang tahu tentang kasus Kelly ini. Mungkin saja mereka punya petunjuk gitu kan. Dan benar saja, 6 minggu setelah Kelly hilang, seorang 911 operator dari Calgary, itu adalah kota yang dekat dengan Alberta di mana desa Standard berada, menelepon polisi di Standard. Dia pun bilang kalau saya ingat sekali pada tanggal 22 April, tepatnya pada jam 10:30 malam, saya menerima telepon. Telepon ini berasal dari sebuah tempat yang bernama Husar, yang jaraknya itu 20 menit dengan mobil dari desa Standard. Dan ketika saya mengangkat telepon tersebut, saya mendengar suara jeritan anak perempuan, dan karena jeritan itu sangat kencang, saya sampai melepaskan headset saya, ya guys. Dan belum sempat dia tanya ada apa gitu kan, telepon sudah putus. So, ya guys, itulah yang terjadi. Dan tampaknya cewek ini yakin kalau itu adalah suara si Kelly, atau pasti ada hubungannya gitu kan, karena kan jaraknya juga dekat banget. Selain itu, keesokan harinya seorang laki-laki juga memberikan tip kepada polisi, di mana dia adalah seorang penjaga pom bensin ya. Dia bilang kalau pada tanggal 22 April jam 8:30 pagi ada seorang laki-laki kasar yang datang ke kantor pom bensin ini. Dia minta pinjam telepon. Nah, penjaga pom bensin ini pun setuju, tapi dia berdiri sangat dekat dengan laki-laki ini karena dia ingin lihat gitu loh, apakah nomor yang ditelepon laki-laki ini itu adalah nomor internasional atau nomor lokal. Kalau misalnya nomor internasional pastinya kan mahal banget kan ya, jadi dia cuman ingin hemat aja gitu loh. Dia nggak mau nanti perusahaannya tuh bayar mahal gitu karena ada seseorang yang telepon jarak jauh gitu kan. Nah, dia pun sengaja berdiri dekat dan asik ngeliatin di mana dia bisa mendengar percakapan antara laki-laki itu dengan seorang perempuan, di mana dia mengaku kalau iya benar laki-laki itu tampaknya sedang ngomong dengan seorang babysitter. Iya guys, jadi ini pun tampaknya menjadi tip yang sangat legit buat polisi ya. Polisi pun langsung minta kepada penjaga pom bensin ini deskripsi laki-laki tersebut. Nah, dia pun memberikan semua deskripsi ini, dan seperti yang bisa kamu lihat, laki-laki ini tuh pakai kacamata, tingginya itu kira-kira 175 cm, dia memiliki rambut yang hitam, dia agak gendut, kira-kira hampir 200 kilo, dia berumur kira-kira 40 tahun sampai 50 tahun, dan dia memiliki muka yang jelek. Iya guys, jadi beneran penjaga pom bensin ini bilang kalau mukanya itu kayak nggak ganteng gitu loh. Lucu banget sih dia bisa ngomong kayak gitu, tapi yang jelas aku paham kenapa penjaga ini bilang kalau iya mukanya itu nggak ganteng. Karena saya ingat penjaga pom bensin itu dia bilang kalau laki-laki ini kasar banget gitu loh, dan juga arogan. Jadi mungkin aja karena itulah dia berasumsi kalau oh mukanya tuh jelek. Oke, tetap saja dari tips-tips itu polisi tidak bisa menemukan siapa Bill Christensen sebenarnya. Akhirnya 2 bulan setelah Kelly menghilang, tepatnya pada tanggal 28 Juni 1981, tubuh Kelly ditemukan. Iya guys, dia ditemukan di sebuah danau yang bernama Chain Lake Reservoir. Jaraknya itu 2,5 jam dari rumah Kelly. Dan gimana sih Kelly ditemukan? Well, satu grup remaja laki-laki pergi ke sana ya untuk kayak jalan-jalan juga main gitu dengan sepeda motor mereka. Dan ketika mereka sampai di sana, mereka menemukan tubuh Kelly, dan tubuh Kelly itu dalam keadaan dia pakai baju full ya, dan ada tali yang mengikat pinggangnya, dimana kemudian tali itu diikatkan ke kedua balok cinder, itu kayak namanya cinder block gitu. Dan tampaknya Kelly meninggal karena tenggelam. Nah, mungkin kamu tanya, kok tubuh Kelly bisa ditemukan sih kalau misalnya
dia tenggelam. Nah, pada saat itu air pasang di danau tersebut sedang surut, makanya tubuh Kelly pun bisa ditemukan. Nah, begitu satu grup laki-laki itu melihat tubuh Kelly, mereka langsung telepon polisi, dan tidak lama kemudian polisi dan tim forensik pun datang karena tubuh Kelly sudah mulai membusuk ya. Jadi pada awalnya polisi tidak bisa mengidentifikasi Kelly sampai tim forensik mengambil gigi Kelly yang kemudian dicocokkan, dan akhirnya mereka pun yakin 100% kalau itu adalah tubuh Kelly Cook. Ya guys, ini adalah kisah yang menyedihkan, tapi satu hal yang berbeda dari kasus ini adalah untungnya keluarga Kelly itu bisa mendapatkan closure gitu loh. Jadi dalam kurun waktu 2 bulan mereka bisa tahu kalau oke, anak kita itu memang sudah meninggal, sangat sedih, tapi setidaknya kita memiliki tubuh gitu loh. Beda dengan kasus-kasus orang hilang di mana selama bertahun-tahun, puluhan tahun nasib anak mereka itu tidak diketahui. Menurut aku sih itu kasihan banget sih, tapi tetap aja sih ya, kehilangan seorang anak itu aku nggak bisa rasain kayak oh my god, pastinya sedih banget. I don't wanna think about it. But anyway guys, kalau misalnya kamu suka dengan cerita ini, dan make sure to thumbs up. Aku rasa sih apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini adalah lagi-lagi kita harus hati-hati. Mungkin di tahun 1980-an mereka masih saling percaya ya, tapi aku yakin orang tua yang punya anak yang masih kecil maupun sudah dewasa pasti mereka bisa lebih hati-hati lagi. Ditambah lagi sekarang kan sudah zaman teknologi ya, masing-masing handphone kita itu sudah bisa di tracking lokasinya. Jadi aku selalu saranin kamu kalau misalnya kamu pergi ke suatu tempat yang asing ataupun kamu bertemu dengan orang yang baru kamu kenal, kamu turn on location aja, kamu share aja location kamu supaya orang-orang terdekat kamu itu bisa tahu kamu ada di mana. Okay, so yeah guys, thank you so much for watching. I hope you stay safe. Lipstick aku hari ini aku pakai lipstick dari MAC, warnanya itu adalah Aloof. And yeah guys, thank you so much for watching. I hope you stay happy, stay safe, stay beautiful, stay handsome, and I will see you in my next video. Bye guys!